tidak akan ada yang menyangka lah bahwa itu sangat luar biasa hebat. Jadi volume magma dari letusan Toba tahun 74.000 tahun yang lalu itu adalah 150 kali lebih besar dari letusan Krakatau yang 1883. Jadi kita bayangkan waktu letusan Krakatau 1883 kan semua dunia terdampak. Beberapa tahun setelah itu kan ada banyak plague penyakit, kemudian juga gagal panen dan sebagainya. Nah sekarang letusan gunung api yang 150 kali lebih besar dari itu, gitu. Jadi memang itu satu jalan. Nah yang menarik kalau dihubungkan dengan sejarah manusia, Toba 74.000 tahun, tapi kita juga tahu bahwa sekitar 70.000 tahun itu ada migrasi manusia besar-besaran dari Afrika ke seluruh dunia, out of Afrika. Gitu ya. Jadi secara kronologis sepertinya ada kaitannya. Tapi itu yang nggak pernah didiskusikan. Jadi antara ahli geosains dengan ahli sejarah nggak pernah ngobrol, sehingga tidak pernah mendiskusikan sebetulnya kaitannya apa antara letusan Toba dengan migrasi manusia secara global. Skema besarnya begitu ya. Oh ya, ini tentang Younger Dryas. Jadi yang disebut sebagai Younger Dryas, bencana iklim itu, jadi di sini adalah zaman es ya, sekitar 20.000-an. Nah mulai 15.000-an itu suhu naik, air laut juga naik, tapi kemudian ada dia anjlok lagi, turun lagi jadi dingin lagi, sekitar 12.900. Kemudian 11.600 tiba-tiba naik cepat, jadi seperti ada trough gitu ya. Nah ini disebut sebagai Younger Dryas, sangat ekstrim. Nah ini diakhiri oleh kenaikan suhu yang cepat dan itu juga diikuti oleh banjir besar. Ini 11.600. Dan menurut sejarah bahwa peradaban kita itu mulainya sekitar 11.000 ketika kita mulai mengenal pertanian. Jadi itu juga ada kaitannya. Nah, apa hubungannya antara bencana besar dengan awal dari peradaban kita? Muka air lautnya seperti ini, gitu ya. Nah ini. Nah ini juga barangkali jarang juga direnungkan dengan dalam bahwa sejarah yang kita yakini sekarang itu seperti ini. Jadi manusia sudah muncul sejak 200.000 tahun, tapi tidak pernah ada perkembangan populasi, tidak pernah ada perkembangan budaya. Perkembangannya baru muncul sekitar 11.000. Itu yang kita yakini sekarang. Tapi banyak orang yang ngeh gitu ya, bahwa ini sebetulnya sesuatu yang aneh. Gitu. Jadi semuanya ini dianggap sebagai kehidupan primitif, demikian panjangnya. Tapi bukan begitu, tapi begini. Jadi dia pernah peradaban itu sudah naik, kemudian hancur oleh Toba, naik lagi, hancur lagi oleh global flood. Jadi kita itu bukan peradaban satu-satunya, tapi peradaban yang terakhir. Nah, di sini muncul ini yang saya terkejut. Loh, kok ada di naskah Plato dia bilang agen utama yang memusnahkan peradaban adalah api dan air. Berarti letusan Toba dan banjir besar kan. Ya, kalau kita hubungkan dengan proses geologi. Makanya saya bilang ini nggak mungkin Plato bohong ini kan. Waktu itu ilmu geologi belum ada kan waktu Plato hidup. Jadi itu kenapa waktu itu tahun 2013 ya, saya membuat 2013 di Indonesia publish. Membuat satu buku kecil itu adalah satu reaksi saya terhadap manuskrip Plato. Jadi judulnya ya Plato tidak bohong. Karena memang seluruh rata-rata ilmuwan di dunia menganggapnya Plato bohong. Barangkali rangkuman dari sejarah yang kita yakini sekarang gitu ya. Jadi peradaban yang tua-tua itu kan ada di Amerika Selatan, Indonesia Piramid, Kadanta, 3.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian yang di India itu Indus, di China yang menerus dari 3.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian yang dianggap paling tua biasanya kan Mesopotamia ya, 6.000-an gitu. Nah, tapi sekarang jadi bingung juga karena ditemukan Göbekli Tepe, situs di Turki yang umurnya 11.600 persis. Jadi sebelum ada agriculture. Ini sampai sekarang masih bikin orang bingung ini. Kok ada di sini gitu ya.
Nah barangkali juga yang pernah kita perhatikan adalah sejarah nabi-nabi, kan selalu ditaruh di sini 8.000. Ya. Kenapa? Ya nggak bisa taruh di sini dong, ini kan masih primitif. Jadi saya nggak tahu, dipaksakan mungkin di situ taruh. Alternatifnya seperti ini. Jadi kalau waktu zaman es sudah ada civilization, maka yang membuat situs Göbekli Tepe di Turki itu bukan para pemburu dan peramu yang tiba-tiba pinter, tapi sisa-sisa orang yang selamat dari bencana. Nah, agriculture bukan agriculture yang pertama ditemukan, tapi mulai lagi agriculture yang seperti ini sudah dikenal sebelumnya. Gitu. Nah ini yang sukar dibilang bahwa Plato itu bohong. Kok disebutkan bahwa Atlantis hancur 11.600. Kebetulan mungkin ya, kebetulan. Nah Gilgamesh disebutkan, ini nggak ada kronologinya, tapi dia merujuk ke satu naskah kuno sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Dia lebih kuno lagi, ya kelihatannya sama juga, dia merujuk ke Banjir Besar sini. Nah kalau saya menempatkan Nabi Nuh ya di sini juga, yang paling tepat menurut sejarah geologi. Nah, disinilah kenapa temuan Gunung Padang itu penting, karena Gunung Padang itu didirikan di 2 zaman. Yang unit 3 yang tertua itu didirikan di zaman es, kemudian ditinggalkan lama. Nah, setelah di zaman kita ini didirikan lagi unit 2 dan unit 1. Jadi dia melalui zaman gitu ya. Mungkin karena begitu kontroversialnya, ya itulah kenapa diretak contohnya. Saya yakin Atlantis itu ada, lalu di mana? Nah itu masalahnya, di mananya itu. Sampai dia bingung kan. Nah, orang juga mungkin nggak tahu ya bahwa di naskah itu kondisi geografis, geologis, sumber daya alamnya, fauna, flora itu sangat detail, sangat detail. Nah orang juga mungkin nggak pernah barangkali ya bahwa yang namanya bisa benua atau daratan Atlantis itu bukan daratan yang terpisah. Kalau di kisahnya di naskah Plato jelas disebutkan bahwa Atlantis itu adalah long promontory extending far into the sea, away from the rest of the continent. Jadi penanjung besar dari sebuah benua yang besar yang menjorok ke arah lautan yang dalam. Kan jarang dikatakan orang seperti itu kan. Nah ini juga dalam deskripsinya jelas bahwa banyak sekali seperti kayunya macam-macam untuk carpenter's wood, ada jati, macam-macamnya gitu. Hewan-hewannya juga. Terus sampai ada deskripsi bahwa di Atlantis itu banyak the fruits having a heartbeat according to ring and meats and ointment, apa lah gitu ya. Kemudian kan juga ada asinan gitu ya, ada tape, with spoil with keeping gitu ya. Jadi setil itu deskripsinya Atlantis itu. Ya, jadi ringkasannya bahwa dari deskripsi di dialog Plato tidak bohong lagi, Phineas dan Critias, bahwa negeri Atlantis itu tidak di Eropa. Tidak di Eropa, orang diceritakan bahwa pasukan Atlantis dengan fleetnya itu dia menyeberangi Atlantic Ocean menyerang Eropa Timur. Nah, bukan Eropa dong, gitu ya, di luar Eropa. Kemudian tanah Atlantis bukan benua atau pulau besar yang terpisah, melainkan sebuah semenanjung besar dan panjang dari sebuah benua yang menjorok ke arah lautan yang dalam. Disebutkan bahwa tanah Atlantis adalah yang terbaik di dunia, sangat subur, mempunyai sumber daya alam dan pertambangan yang luar biasa. Tanah Atlantis mempunyai banyak pegunungan, perbukitan, ada sumber mata air panas, ada gunung api aktif. Kemudian di Atlantis memakai berbagai macam logam, emas, tembaga, silver, dan sebagainya.